Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma Adani, NIM D400-1851, Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian inverter DC to AC. Rangkaian inverter sendiri adalah sebuah rangkaian sederhana yang fungsinya untuk mengkonversikan arus DC seperti baterai aki maupun solar cell menjadi ke bentuk arus AC. Output dari rangkaian dapat dihubungkan ke peralatan elektronik seperti TV, charger HP, komputer, notebook, dan lain-lain dengan memanfaatkan sebuah baterai 12 VDC yang diubah oleh sirkuit inverter menjadi tegangan 220 VAC. Pada sirkuit inverter kali ini, rangkaian inverter DC ke AC 100 watt dengan menggunakan trafo 5 ampere jenis CT atau center tap. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok diagram on-off inverter terlebih dahulu. Yang pertama ada baterai, MOSFET, driver circuit, step up transformer, dan yang terakhir AC power. Yang pertama adalah baterai. Kapasitas baterai sangat menentukan berapa lama inverter bisa digunakan. Umumnya pada sebuah UPS digunakan baterai kering dengan tegangan 12 volt DC AH. Arus dari kabel digunakan sebagai suplai utama rangkaian sekaligus sebagai arus listrik yang akan dikonversikan ke arus listrik seperti PLN. Yang kedua adalah MOSFET driver circuit. Pada blok ini sudah termasuk juga dengan osilator yang berfungsi membangkitkan multivibrator tak stabil yang diumpankan kepada penguat jenis MOSFET. Kenapa menggunakan jenis MOSFET? Karena dibanding transistor silikon seperti misalnya 2N3055, jenis FET lebih unggul dalam hal penguatan dan efisiensi daya. Bagian ini berfungsi sebagai sebuah saklar elektronik. Yang ketiga adalah step up transformer. Pada bagian ini, tegangan dinaikkan dengan cara mengumpankan sinyal dari MOSFET. Trafo untuk inverter yang digunakan haruslah jenis CT center tap. Dan yang terakhir adalah AC power. Bagian ini merupakan output dari trafo inverter yang tegangannya berkisar antara 220 sampai 230 volt yang bisa langsung dihubungkan dengan beban listrik. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang skema rangkaian inverter 100 watt yang seperti digambar. Cara kerja rangkaian inverter ini yaitu menggunakan IC CMOS tipe CD4047 yang difungsikan sebagai sebuah multivibrator tak stabil. IC jenis ini memiliki beberapa keunggulan dalam sebuah inverter, yaitu menggunakan daya yang sangat kecil untuk operasinya, serta memiliki frekuensi yang stabil di output isolatornya, sehingga frekuensi arus AC yang dihasilkan juga akan stabil. Kemudian konfigurasi IC CMOS CD4047. Sebagai penguat digunakan MOSFET tipe IRF540 yang menggunakan transistor jenis FET yang sangat banyak digunakan pada sirkuit inverter termasuk juga pada UPS. Keunggulan FET dibanding dengan transistor yaitu mempunyai hambatan input gate yang besar sehingga
daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya sebagai penguat sangatlah kecil. Beberapa hal yang wajib diperhatikan sebelum merakit inverter sederhana ini, yaitu 1. Tegangan AC yang dihasilkan tidak sama dengan tegangan PLN yang memiliki output sine wave atau gelombang sinus, sehingga output inverter ini tidak cocok digunakan untuk beban yang memiliki koil seperti trafo, heater, pemanas nasi, motor listrik, seperti kulkas dan lain-lain. Yang kedua adalah B1 atau baterai. Bisa menggunakan baterai kering maupun basah dengan tegangan 12 volt, kapasitas 6 Ah sampai 7 Ah. Penggunaan kapasitas ampere yang lebih besar akan berpengaruh ke penggunaan inverter yang lebih lama. Kemudian yang ketiga adalah MOSFET Q1 dan Q2. Harus diberi pendingin aluminium. Yang keempat adalah T1 atau trafo. Untuk inverter bisa menggunakan trafo 5 ampere jenis CT atau center tap dengan tegangan input 9-0-9 volt di bagian primer dan 230 volt di bagian sekunder. Bisa juga dengan menggunakan tegangan 12-0-12, tetapi tegangan yang dihasilkan mungkin akan berbeda dan diperlukan sedikit modifikasi pada rangkaian. Yang terakhir, perlu diingat untuk tidak berharap terlalu banyak pada rangkaian ini karena memang benar-benar sebuah inverter sederhana. Untuk penggunaan dengan daya lebih besar, misalnya sebagai backup, jika terjadi mati listrik di rumah, maka disarankan untuk menggunakan inverter yang sudah jadi. Ya, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.